Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal Purna Prahara dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini kita mau ngopi dulu. Kali ini kita review Monster Cup pesanan Pak Bos Surabaya, Mr. Romeo namanya. Istrinya tapi bukan Juliet. Romeo nama Pak Bos ya. Istrinya nggak tahu namanya saya siapa. Ini kalau misalkan aku serahkan hati aku terus aku tak berdaya terus aku dicocok kan bahaya banget. Dia minta udah pesen berapa ya dia Pak Bos ini? 3 unit kalau nggak salah. Oh 4. 3 unit C70 2 restorasi, yang satu masih progres. Yang satunya itu motor. Motornya kayak apa ya? Kayak sandap gitu loh. Ada pedalnya juga, bisa di kayu. Dulu ada mesinnya, cuman itu rakitan tahun 90 atau tahun Congormu wis sing mambu. tahun 50 atau tahun berapa ya, lupa saya. Barangnya udah nggak ada, udah langka banget itu. Akhirnya kita mau ganti dengan mesin listrik, permintaan Pak Bosnya. Oke, ntar jadinya seperti apa? Tunggu di video berikutnya. Kali ini kita bahas Monster Cup dengan mesin Astrea Grand. Tahunnya berapa lupa saya, tahun 90 apa tahun berapa ini? Apa 93, 94 gitulah. Ini semua untuk body. Body kita pakai bawaan Grand, ini masih bawaan Grand ya. Kita bahas bodinya dulu. Masih bawaan Grand. Sampai ke depan. Cuman kita potong. Jadi kita pertahanin punya Grand itu mulai dari center bone ini, apa ya bahasa bener, center bone atau apa? Kalau salah komen di bawah ya bahasanya ini. Frame-nya lah. Tangki kita masih pakai bawaannya punya Grand. Spakbor belakang ini kita potong dari sini, kita sesuaikan panjangnya, ukurannya semua. Ke belakang itu handweight. Habis itu untuk sektor depannya ini fork. Untuk bagian depan ini itu fork pakai original C70, cuman udah kita lebarin dan udah kita custom pakai Springer. Sebenarnya bukan Springer sih, bahasanya di kita aja kita bilang ini Springer. Tapi nama aslinya apa atau nama ilmiahnya apa saya juga kurang tahu, saya bilang Springer. Kita pakai cakram depan belakang ya, ini. Bosing-bosingnya kita semua bubutan, pakai bosing bubut, nggak pakai bosing yang biasa tersedia di toko karena memang untuk nambah detailnya aja. Dan mungkin saran aja sih teman-teman untuk pakai bosing model begini sama bosing yang standar dari toko atau dari pabrikan itu, kecil gitu kan dia, otomatis untuk dilihat lebih cakep yang bubutan. Terus kita bahas mulai di stang. Lampunya kotor sih, filmnya lap dulu. Stang, untuk stang kenapa kita buat tinggi? Biar untuk posisi readingnya itu Pak Bos minta maunya yang santai, nyaman. Jadi orangnya kebetulan tingginya sama kayak saya, 1 meter kotor. Oh kacau, jancok. Pendek juga ya. Jadi posisi readingnya dia mintanya tuh nggak yang bongkok gini kak, street cup biasanya itu kita tinggi gini mintanya. Jadi bisa dipeluk sama si Julietnya Pak Bos. Permintaannya itu aja. Untuk lain-lainnya udah Pak Bos sudah pasrah sama kita. Mau di model gimana aja. Kemarin sebenarnya lampunya itu udah jadi bulat. Tapi Mr. Romeo tidak mau. Kelihatan kayak lampu standar. Oke lah kita buatin ulang. Akhirnya kita dan kurang terang itu yang LED apa bulat itu ya. Kayak ala-ala Proji itu. Akhirnya kita buatin ulang ini. Headlampnya itu rumahnya custom. Buat untuk lampunya kita pakai LED yang 3 titik ini. Cuman teman-teman carinya namanya apa itu susah kita buat BMX. Kadang-kadang kita cari lagi waktu order lagi itu lupa namanya.
Untuk bagian depan master kita pakai Brembo yang biasa kita buat di BMX juga itu, biar rapi. Sebenarnya harusnya yang model klasik ya, tapi suka-suka saya lah. Mau saya kasih kaliper seperti apa? Orang yang ngerjain saya. Bisa tidak bersih, coba istrinya hana, wah dapat tadi. Dabara sama kan. Jadi sebenarnya untuk aliran motor atau apa itu nggak harus berpatokan motor klasik harusnya gini nggak. Jadi suka-suka teman-teman mau dipasang apa aja, yang penting kalian bahagia. Dan kalau ngerjain punya orang, tanya permintaan customer itu seperti apa dan kerjakan aja. Mungkin kalau memang kurang cocok atau ngerasa kita aneh, teman-teman bisa bilang aja, bos ini mungkin lebih bagusnya kayak gini deh. Jadi kita sharing dulu sama customer biar sama enak dan customernya pun juga puas. Jangan semuanya sendiri untuk ngerjain motor orang. Untuk jok ini kita handmade semua, custom. Ada pernya. Sebenarnya ini nggak fungsi pernya karena apa? Awalnya ini per, ini fungsi agak tinggi, tapi karena orangnya pendek, motornya ini udah pakai ban segede ini, jadi kan posisi tinggi. Akhirnya dia minta, Gal, itu joknya bisa nggak diganti yang model kayak C70 sebelumnya, yang kayak biru saya kirim di Manado atau mana itu lupa saya. Bisa. Akhirnya oke lah kita ganti. Soalnya ini nggak ada fungsi ini pernya, cuman biar nggak kosong, karena kalau progres ulang terlalu lama ntar. Untuk bukaan, pengisian bahan bakar, cuma tarik doang ini, udah beres. Jok belakang kita model custom ala Pispot itu, dan sok belakang kita pakai Scarlett tapi yang ada kliknya, jadi bisa teman-teman lihat ini bisa diatur kerasnya, empuknya, maunya seperti apa bisa diatur. Untuk pemasangan selang rem cakram belakang, banyak yang tanya sebelumnya di YouTube, di DM atau di komen-komen di sosmed saya semua. Itu teman-teman banyak pada yang bingung untuk selang rem pakai ukuran berapa. Kalaupun di daerah, maksudnya di daerah teman-teman yang jarang toko variasi, itu bisa gunain selang rem disambung. Gimana cara sambungnya? Ntar lihat video detailnya ada ini. Dibuatin atau teman-teman bisa custom sendiri, gampang kok itu. Jadi seandainya belakang ini kita pakai yang panjang 90 dan yang depan naiknya itu kita butuh berapa? Seandainya 120 ya udah kita pasang itu aja. Soalnya kadang-kadang kita cari selang rem yang seukuran dengan yang kita butuhin itu juga susah. Susahnya apa? Pabrikan biasanya ready paling pendek 60, 70, 80, 90, habis itu 100 atau 120 ya. Paling panjang di 215 itu biasa untuk dipakai di Matic. Jadi terlalu panjang dan kesannya ntar nggak rapi. Kita lanjut ke kaki-kaki. Untuk arm ini kita custom karena untuk sesuai lebar velgnya dan gede bannya. Kita ban pakai ukuran 130 dengan merek Swallow Street Enduro. Depan belakang itu sama dan bannya dan velgnya itu kita pakai 4 in kalau nggak salah ini. 4 in atau 350 ya? 350 in. 350 gimana ya jelasin velgnya, soalnya bahasanya di setiap bengkel atau setiap daerah itu beda-beda. Ini 350, ada yang bilang gitu, ada yang bilang 3,5 inch, ada yang bilang mungkin lain-lain lagi lah. Untuk detailnya ntar ada di deskripsi atau kalau nggak malas nulis sih. Udah itu aja. Untuk kaki-kakinya ukuran depan belakang sama. Terus untuk footstep kita custom juga karena untuk sesuaiin, kita nggak mungkin pakai footstep standar karena posisinya terlalu di belakang. Jadi seandainya kita pakai gini itu nggak, kurang nyaman gitu loh, dan kurang kesannya kurang klasik aja sih. Ini kan nggak enak. Hanya kita pakai di depan. Udah keren nggak gini? Baca. Jadi posisinya itu apa ya, benar-benar nyaman gitu. Untuk yang lainnya semuanya masih apa ya, untuk rantai, gear, mesin pun semuanya masih standar bawaan motor. Untuk rantai paling kita pakai TK, gas grip,
Itu semuanya udah barang-barang variasi di toko aja sih, spion. Jadi teman-teman untuk buat seperti ini budgetnya berapa, kurang lebihnya kali ini saya kasih tahu. Untuk C70 seperti ini kurang lebihnya terima beres dengan mesin dari kita, surat-suratnya lengkap, pajaknya juga hidup, itu 20 juta. Terima beres, Pak Bos cuma duduk manis di rumah, transfer doang. Mungkin kalau ada keterangan saya yang salah tentang spare part atau tentang ban, tentang velg atau apapun, atau aliran custom, kita di sini bukan saya menggurui, tapi kita belajar bareng. Jadi teman-teman bisa kasih komen di kolom komentar itu, kasih masukan buat tim kita. Dan ini motor yang menurut teman-teman lihat itu anehnya di bagian apa, terlalu besar bannya atau bagian apanya, bebas untuk komen, silakan, karena masukan dari teman-teman itu sangat penting buat kita. Pengen tahu suaranya, knalpotnya kita ala-ala free flow, ala-ala HD, nggak pakai sarangan ini cuy. Ini pipa doang tanpa sarangan close. Kita hidupin. Ratingnya nyala jadi, cuman belakang sengaja nggak kita kasih rating karena apa? Biar belakang itu rapi. Sebenarnya melanggar sih. Seventy years later. Ada telepon, tapi ntar lah nggak kita angkat, ntar paling dia juga marah. Si doi Sombong amat. wajib lapor. Ntar kita lagi review motor, bentar. Taruh dulu HP-nya. Biarin lah. Untuk footstep, nih, imut cuy footstepnya. Ini buatnya bukan dari as roda. Kalau as roda nggak bakal kuat dan bengkok ntar. Jadi buatnya teman-teman bisa dari bahan apa ya? Ada kok pipa ukuran mulai 1/4 sampai ukuran gede pun ada. Dan kalau di tempat saya belinya bisa ngecer. Kalau teman-teman mau lebih katakan irit lagi, nggak perlu pakai pipa baru, bisa pakai bukan pipa sih, beton apa ya? Bukan beton cor gitu loh. Jadi teman-teman bisa cari di pasar loak karena butuhnya kan cuma dikit. Kalau kita memang ada stok banyak untuk full stack juga gitu, kita ada beberapa ukuran gitu memang karena kita sering butuh. Ngelipetnya cuma gini doang. Udah. Dan semoga video ini bermanfaat, berfaedah buat teman-teman, berfaedah buat saya tentunya juga, buat kameramen juga. Cuy, YouTube kita udah bayaran cuy, jadi tapi belum bisa diambil duitnya. Nggak tahu lah. Yang itu masalah bayaran YouTube itu bonus dari Tuhan untuk saya dan tim. Untuk yang penting kita bisa share, bisa promo di channel kita, bisa ngasih apa ya, wawasan, inspirasi buat teman-teman. Ya intinya semoga video-video kita itu bermanfaat dan selamat sore umat manusia. Kopinya masih panas cuy, jadi biar kameramen yang lanjut kerja, saya mau duduk di belakang sambil menikmati hidup.